Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi, bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Shadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujjaj, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' At-Taubah, juga guru kita bersama akhiran mahbub Ustaz Muhammad Afif SPD, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para orang tua kami yang hadir, yang sama-sama insyaallah diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiyah, hingga kita bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah nanti setelah kultum dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih. Mudah-mudahan kita istiqomah dari awal Ramadan, tarawihnya tetap kita ikut serta ya selama di bulan Ramadan, karena itu banyak keistimewaan. Jadi jangan sampai kita hanya puasa saja tapi meninggalkan tarawihnya, karena itu satu paket hadisnya. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dan malamnya tarawih, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa ini malam-malam yang kelima. Dalam kitab Durratun Nasihin, siapa orang yang melaksanakan salat tarawih di malam yang kelima ini, Allah memberikan pahala seperti melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Amin. Pahalanya juga yang kedua sama dengan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Amin. Lalu yang ketiga, tidak tanggung-tanggung, orang yang sholat pada malam yang kelima ini, Allah berikan pahala seperti sholat di Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal. Ini alhamdulillah malam kelima Masjid At-Taubah sekitar 500-an dah harinya. 500 sampai di luar-luar, enggak bisa masuk di rumah-rumah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan itu bulan panen umat Islam. Makanya tadi ya Pak Dia sampaikan di 10 awal Ramadan isinya rahmat. Makanya setiap masjid musola, subhanallah, di 10 awal Ramadan penuh hadirin. Saya punya musola juga, alhamdulillah penuh nih sampai sekarang. Sampai sendal nggak bisa masuk hadirin. Iya, sendal nggak bisa masuk, penuh. Alhamdulillah. Saya berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan, kata saya nih, kalau bisa mah terus sampai akhir Ramadan penuhnya kayak gini nih. Ya, makanya saya mohon maaf, pribadi saya seneng banget Pak kalau bisa mah setahun Ramadan terus gitu. Paham kan Pak? Jangan buruk sangka dulu Pak, saya datang ke sini mohon maaf nyari amal, amplop gimana? Amal amplop. Enggak usah dipikirin amplop, itu urusan panitia.
Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalun mudha'afatun, amal di bulan Ramadan ini dilipat gandakan sama Allah. Makanya sayang kalau enggak ya ditingkatin amal soleh kita. Waktu bulan-bulan Ramadan kita sedekah, mohon maaf sedikit. Sekarang ya rahimakumullah kudu banyak sedekah. Jadi kalau kotak lewat, mohon maaf udah siapin Pak 50.000. Jangan ada temennya. Kalau ada 50.000, ada 5.000. 5.000 yang diambil. 50 nggak usah ada saingan. Bismillah saya niat bawa 50.000. Begitu masukin tuh ke kotak, bismillahirrahmanirrahim, diganti sama Allah. Jangan pura-pura tidur Pak. Kotak lewat pura-pura tidur diam. Kotak udah lewat melek. Ada yang pura-pura tasbih, subhanallah, 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 lewat alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan dihadirkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, bentuk cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Karena kita ini banyak salah, banyak dosa hadirin. Makanya di bulan Ramadan ini Masya Allah penggugur dosa dari Allah. Tingkatin amal solehnya. Usahakan dijaga sholat di awal waktu ketika ada azan dikumandangkan kalau memang kita ada di rumah. Karena orang yang melaksanakan sholat melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan itu diberikan pahala seperti melakukan ibadah fardu. Kalau kita melakukan ibadah yang fardu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Banyak, hanya Allah yang tahu. Makanya usahakan jamaah rahimakumullah selama bulan Ramadan ini istiqomahkan. Karena ini adalah bulan training kita umat Islam. Pasca Ramadan bagaimana amalan-amalan Ramadan tetap kita jaga. Bisa kita bayangin hadirin kalau setiap hari sholat isya di Masjid At-Taubah seperti ini, Masya Allah. Barokah lingkungan hadirin. Jangan sampai mohon maaf ramenya bulan Ramadan doang. Giliran habis Ramadan Masya Allah yang datang dia, yang nyalain kipas dia, yang gelar karpet dia, yang ajan dia, yang komat dia, makmumnya tiang. Sepi Masya Allah. Padahal jamaah rahimakumullah, ukuran suatu tempat lingkungan makmur atau tidak, bagus imannya, bagus amal salehnya, dilihat itu tempat ibadahnya. Mohon maaf hadirin, kita jangan cuek sama masjid. Ini masjid tempat terakhir kali kita bakal numpang di sini hadirin, disolatin. Makanya biasain kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala agar para malaikat yang ada di rumah Allah kenal akan kita. Jangan sampai giliran meninggal dunia mau diumumin di masjid. Berita duka cita. Kan biasanya pengumuman itu kan ada 4 ya di masjid. Pengumuman posyandu, pengumuman bayar pajak, ya, pengumuman apa lagi Pak? Ya kematian deh. Kematian tuh hadirin diumumin. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, jam sekian nanti insya Allah akan disolatkan di masjid jami ini. Hadirin mohon maaf, malu kalau seandainya kita, keluarga kita, lalu mohon izin sama pengurus DKM, almarhum ingin disolatkan di masjid ini, sementara semasa hidupnya mohon maaf tidak pernah mengambil air wudhu di tempat masjid ini, lalu disolatkan di tempat masjid ini. Alangkah malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini masjid jamaah rahimakumullah, sehingga terakhir kita akan kita dihantar oleh keluarga kita di pemakaman. Lalu rumah ini juga, masjid ini nanti akan jadi kendaraan kita di akhirat hadirin. Maka kalau kita sering memakmurkan rumah Allah, insya Allah hidup kita akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu. Ada keterangan barang siapa orang yang sholat berjamaah dari rumah ke masjid, Allah bikinkan satu istana dalam surga. Amin. Dari masjid kita pulang ke tempat kita, ke rumah, Allah bikinkan satu istana dalam surga. Bisa kita bayangin hadirin,
Kalau 5 waktu, mohon maaf, kebetulan kita ada di rumah, kita sholat berjamaah di masjid, Allahu Akbar. Dalam satu waktu itu Allah siapkan 10 istana dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita nggak kaya hadirin? Maka mari di bulan suci Ramadan yang mulia ini kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu sholat berjamaahnya, baik itu sodakohnya, baik itu tilawah Al-Qur'annya. Orang yang senantiasa menghidupkan rumahnya dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka rumah tersebut bisa dipastikan keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki kita pengen lancar hadirin, badan kita pengen sehat, umur kita pengen barokah, jangan pernah kita tinggal kecuali rumah kita hidupkan dengan tilawah Al-Qur'an. Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Allah memuliakan bulan ini karena ada Al-Qur'an. Begitupun kita hamba Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asbab kita memuliakan Al-Qur'an. Gak usah banyak-banyak lah baca Quran, minimal sehari ini 3 juz nanti. Ya, kayak ibu-ibu mah insya Allah, bapak-bapak di sini nih yang sholat tarawih insya Allah di majlis mah lewat lah, lewat. Iya, nggak kecanda, lewat mulu. Allahu Akbar. Hadirin, usahakan 5 surah jangan ditinggal sehari semalam. Surah Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, An-Naba. Hari Jumatnya surah Al-Mulk. Surah apa? Al-Kahfi. Hari Jumat. Itu yang saya rasain hadirin, mohon maaf, dompet selalu ada isinya Pak. Iya, timbang 2000 mah ada. Alhamdulillah hadirin. Jadi kalau kita pengen rezekinya dijamin sama Allah, ngalir lancar. Nih kayak ibu-ibu juga mohon maaf, pengen biar awet berasnya gampang hadirin. Bu, pengen gak berasnya awet? Pengen gak Bu? Gak usah masak, langsung ke warteg aja. Insya Allah awet hadirin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu di bulan suci Ramadan juga ini manfaatkan banyak munajat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan sebelum kita menyantap buka puasa itu berdoa dulu, munajat dulu sama Allah. Minta biar barokah umur, biar umur kita ini mohon maaf ya, umur yang manfaat, umur yang barokah. Tambah tua, tambah takut sama Allah. Kalau udah usia 40 tahun Pak, Ibu mohon maaf, semestinya udah jangan jauh dari sejadah. Udah sering di atas sejadah, udah sering nangis. Kalau sudah usia 40, apalagi 50, apalagi 60, sudah waktunya kita banyak mendoakan anak cucu kita. Karena udah usia 60 hadirin, ini kan berarti udah usia mendekati, mohon maaf, sangat ya dekat itu. Kan Nabi Muhammad kan usia 63 tahun nanti. 63 tahun beliau wafat. Jadi kita umatnya juga nggak jauh dari itu. Jadi kalau yang malam ini 62 tahun 11 bulan 28 hari, 2 hari lagi. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Terus saya baca dalam kitab ada tanda-tandanya hadirin. Orang bakal umurnya udah sedikit lagi, 1, keningnya udah mulai kedutan hadirin. Udah kedutan belum nih? Belum ya, aman berarti aman. Aman. Iya, masih aman nih. Yang kedua, kalau pusernya udah kedutan dulu. Aman berarti kita ya, belum kan? Belum. Terus yang ketiga, kalau makannya lahap. Nah ini nih, makannya sakit Pak, giliran makan, masya Allah makannya nambah. Biasanya begitu tuh. Cuman jangan langsung diomongin nama yang sakit. Sakit nih makannya doyan, mau mati Pak, mati Pak. Jangan juga hadirin, ya, jangan juga ya. Tapi biasanya seperti itu hadirin. Nah yang namanya kematian ya, al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Nggak harus orang tua Pak, yang muda mati. Mohon maaf, kadang orang meninggal ada yang lagi dalam mobil Pak, baru nyetir mobil mau jalan hadirin, mobilnya nggak bisa dibuka pintunya, masya Allah mati. Yang bagus meninggalnya mohon maaf lagi baca Quran, bagus. Kemarin saya baca dilihat tuh di YouTube tuh lagi baca Quran Pak, meninggal. Terus lagi masya Allah ada mohon maaf penceramah lagi duduk Pak, lagi ceramah duduk, meninggal. Makanya saya nggak mau duduk, berdiri saya. Allahu Akbar. Tapi kan itu rahasia Allah. Kapanpun kalau memang Allah sudah waktunya,
mengambil nyawa kita melalui malaikat Israel. Ibu bapak mohon maaf, dalam kitab Tamil Ghafilin, malaikat Israel itu datang ke rumah kita 70 kali Pak. 70 kali kita nggak sadar itu malaikat datang ke rumah kita. Makanya dalam rumah pun ada adabnya hadirin. Dalam kitab Safinatun Najah itu, kalau kita makan mohon maaf, nggak boleh terbuka auratnya Pak. Jadi kalau mau makan itu tutup aurat kita nih. Kalau auratnya laki-laki bainas surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Jadi jangan saya pakai celana pendek, apalagi nggak pakai kaos gitu kan. Makan kita malu sama yang ngasih rizki dari Allah. Kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahi kami atas rizki yang kau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma barik lana. Sementara kita baca doa Allahumma barik lana dalam kondisi kita terbuka auratnya hadir. Sampai dari itu aja kita diatur dalam Islam. Makan hati-hati hadirin. Mau masuk rumah ngasih salam, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini sunnah. Kalau nggak ada orang dalam kitab Durratun Nasihin, kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena di rumah kita ada makhluk Allah, ada malaikat Allah. Lalu dibiasain ibu ngasih salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, biasain. Jangan ada tetangga mohon maaf cerita nih karena nggak biasa hadirin. Suaminya pulang dari pengajian, Pak Kiainya nerangin masalah bab keutamaan salam karena nggak biasa. Suaminya ketuk pintu, assalamualaikum. Istrinya dengan girangnya kali tamu gitu ya, waalaikumsalam. Giliran dibuka, lu hadir. Jadi jangan sampai kita kaget gitu ya dengan hal-hal yang sebenarnya itu sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan kata Nabi, absus salam wa it'amut ta'am wasilul arham an-nasuniyam tadkhulul jannah bisalam. Kalau kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tebarkan salam, berikan makan orang yang lapar, lalu sholat di malam hari, di saat orang tidur hadirin. Nah kalau saya lihat bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini, insyaallah wajah-wajah orang yang rajin bangun malam, amin. Wajah-wajah yang rajin tahajud, amin. Ya Robbal, kelihatan ibu-ibu rajin tahajud, wajahnya masya Allah dari sini kelihatan bercahaya, amin. Karena di bawah lampu hadirin. Baik, yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang akan memperoleh malam kemuliaan kata ulama, malam Lailatul Qadar adalah orang yang senantiasa menghidupkan amalan-amalan Ramadan, maka itulah tanda-tanda orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Al-Qadar ya adalah artinya kemuliaan. Al-Qadar juga maknanya adalah ketetapan dari Allah. Al-Qadar juga merupakan sempit, artinya apa? Banyak para malaikat Allah yang hadir di muka bumi ini yang mendoakan kita, dan Allah tetapkan nasib kita orang yang mendapatkan malam kemuliaan dengan nasib yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ceramah lebih cepat lebih bagus, nggak usah bertele-tele. Karena ke Jakarta beli burung pelatuk, kalau lama-lama takut jamaahnya pada ngantuk. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.